Baiklah, kita akan membahas tentang pertidaksamaan. Di dalam materi pertidaksamaan ini, tentunya kita akan menggunakan beberapa tanda pertidaksamaan. Misalkan 2 lebih kecil dari 3. Ini merupakan suatu ketaksamaan di mana pernyataannya sudah benar, yaitu 2 lebih kecil daripada 3. Tentunya jika terdapat 2x lebih besar dari 3. Nah, ini merupakan suatu pertaksamaan atau pertidaksamaan. Di mana kebenarannya uh, masih terbuka karena ia bisa salah, bisa juga benar, tergantung pada nilai x yang kita substitusikan. Lalu tujuan kita adalah mencari semua himpunan nilai x yang uh, memenuhi pertidaksamaan tersebut. Jadi apabila kita substitusikan nilai tersebut, maka pernyataan ini akan benar. Lalu tanda lebih besar dapat diganti oleh tanda lebih kecil, sama dengan atau lebih kecil, atau sama dengan atau lebih besar. Lalu ada beberapa langkah yang digunakan untuk menyelesaikan pertidaksamaan. Yang pertama, nolkan ruas kanan. Langkah yang pertama, kita nolkan ruas kanan. Selanjutnya, kita tentukan pembuat nol pada ruas kiri. Lalu semua bilangan pembuat nol kita gambarkan pada garis bilangan yang kita tentukan tanda pada masing-masing interval. Lalu tentukan himpunan jawabnya dan tampilkan dalam bentuk slide. Misalkan contoh, 2 sama dengan atau lebih kecil dari x kuadrat dikurang x sama dengan atau lebih kecil dari 6. Cara menyelesaikan pertidaksamaan dalam bentuk ini dapat kita bagikan menjadi 2 bagian. Kita bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu 2 sama dengan atau lebih kecil dari x kuadrat dikurang x, dan x kuadrat dikurang x sama dengan atau lebih kecil dari 6. Lalu kita selesaikan satu-satu. Ini 2 saya pindah ke kiri, ke kanan, 2 saya pindah ke kanan, sehingga ruas kiri menjadi 0, yang menjadi 0 sama dengan atau lebih kecil dari x kuadrat dikurang x dikurang 2. Lalu untuk memudahkan penyelesaian, 0 saya buat ke dalam ruas kanan. Sehingga bentuknya menjadi x kuadrat dikurang x dikurang 2 sama dengan atau lebih besar dari 0. Ini sama saja dengan 0 lebih kecil atau sama dengan dari 2 x kuadrat dikurang x dikurang 2. Lalu kita faktorkan. Cara memfaktorkannya adalah semua bilangan yang apabila dikali menghasilkan min 2 dan apabila dijumlahkan menghasilkan minus 1. Kita perhatikan bahwa konstanta x itu adalah minus 1. Dan hasil pemfaktorannya adalah x tambah 1 dikali x dikurang 2. Kita lihat bahwa 1 dikali minus 2 adalah minus 2, lalu 1 ditambah minus 2 adalah minus 1. Lalu kita tentukan bilangan pembuat nolnya. Jika x tambah 1 sama dengan 0, maka x sama dengan minus 1. Dan jika x dikurang 2 sama dengan 0, maka x sama dengan 2. Maka kita dapatkan x sama dengan minus 1 atau x sama dengan 2. Lalu bilangan pembuat 0 ini kita gambarkan ke dalam garis bilangan. Dan kita tentukan tanda pada masing-masing interval. Cara menentukan tanda pada masing-masing interval, misalkan kita ingin menentukan tanda pada interval minus 1 dan 2. Caranya adalah
kita tinggal memasukkan angka yang ada di antara minus 1 dan 2 ke dalam bentuk ketidaksamaan ini atau ke dalam bentuk akar. Misalkan saya masukkan 0 agar mudah. Karena 0 merupakan angka yang berada di antara minus 1 dan 2. 0 saya masukkan ke dalam akar-akarnya. 0 ditambah 1 sama dengan 1. 0 dikurang 2 sama dengan minus 2. Lalu 1 dikali minus 2 adalah minus 2. Karena minus 2 berarti daerah yang ada di antara minus 1 dan 2 itu adalah daerah negatif. Lalu jika daerah tengahnya negatif, sudah pasti daerah kiri dan kanannya adalah daerah positif. Dapat teman-teman buktikan sendiri nanti. Teman-teman coba masukkan angka yang lebih kecil daripada minus 1 atau angka yang lebih besar daripada 2. Maka persamaan ini akan bernilai positif. Lalu yang diminta adalah sama dengan atau lebih besar dari 0. Maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang memiliki daerah positif. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X lebih kecil daripada min 1 dan atau X lebih besar daripada 2. Selanjutnya kita selesaikan yang di sebelahnya. X kuadrat dikurang X sama dengan atau lebih kecil dari 6. 6 saya geser ke kiri. Jadi X kuadrat dikurang X dikurang 6 sama dengan atau lebih kecil dari 0. Kita faktorkan, cara pemfaktorannya sama seperti tadi. Ya, hasil faktornya adalah X dikurang 3 dikali X tambah 2. Coba buktikan dengan mengalihkan dan menjumlahkan bilangan ini. Minus 3 dikali 2 adalah minus 6. Lalu minus 3 ditambah 2 adalah minus 1. Selanjutnya kita tentukan bilangan pembuat nolnya. Jika X sama dengan 3, maka jika X dikurang 3 sama dengan 0, maka X sama dengan 3. Atau jika X tambah 2 sama dengan 0, maka X sama dengan minus 2. Jadi bilangan pembuat nolnya adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan minus 2. Selanjutnya kita gambarkan ke dalam garis bilangan dan tentukan tanda pada masing-masing interval. Di sini saya ingin menentukan tanda pada interval minus 2 hingga 3. Saya masukkan 0 ke dalam persamaan ini atau ke dalam akar-akarnya. 0 dikurang 3 sama dengan 0. 0 kurang 3 sama dengan 3. 0 dikurang 3 sama dengan minus 3. 0 ditambah 2 sama dengan 2. Maka minus 3 dikali 2 adalah minus 6. Berarti daerah pada interval min 2 hingga 3 itu adalah daerah negatif. Selanjutnya yang diminta adalah lebih kecil sama dengan atau lebih kecil dari 0. Berarti daerah yang negatif. Maka himpunan penyelesaiannya adalah minus 2 lebih kecil dari X sama dengan atau lebih kecil dari X dan sama dengan atau lebih kecil dari 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan atau lebih kecil daripada min 1 atau X sama dengan atau lebih besar daripada 2 dan minus 2 sama dengan atau lebih kecil dari X dan sama dengan atau lebih kecil dari 3. Baik, soal selanjutnya itu terdapat X dikurang 6 per X sama dengan atau lebih kecil dari 1. Ini merupakan ketidaksamaan yang memiliki bentuk pecahan. Yang perlu diingat adalah cara penyelesaiannya, pecahan tidak boleh dihilangkan. Baik, ini cara penyelesaiannya masih sama seperti tadi. Yang pertama kita awalkan ruas kanan terlebih dahulu, sehingga bentuknya menjadi X dikurang 6 per X dikurang 1 sama atau lebih kecil dari 0. Selanjutnya kita operasikan secara pecahan. Kita samakan penyebutnya terlebih dahulu, sama-sama mempunyai penyebut X, sehingga bentuknya menjadi X kuadrat per X dikurang X per X dikurang 6 per X sama
dengan atau lebih kecil dari 0. Lalu saya gabung, jadi x kuadrat dikurang x kurang 6 per x sama dengan atau lebih kecil dari 0. Lalu selanjutnya bagian pembilang saya faktorkan sehingga bentuknya menjadi x dikurang 3 dan x tambah 2. Baca, min 3 dikali 2 adalah min 6, min 3 ditambah 2 adalah min 1. X sama dengan atau lebih kecil dari 0. Lalu saya tentukan pembuat 0 pada pembilang. Jika x kurang 3 sama dengan 0, maka x sama dengan 3. Lalu jika x tambah 2 sama dengan 0, maka x sama dengan 2. Jadi bilangan pembuat 0 pada pembilang adalah x sama dengan 3 atau x sama dengan 2. Dan pembuat 0 pada penyebut itu adalah 0, x sama dengan 0. Selanjutnya saya gambarkan bilangan pembuat 0 pada garis bilangan. Yang pertama saya gambarkan garis bilangan untuk pembilang 2, 3, dan saya tentukan interval pada dan saya tentukan tanda pada masing-masing interval. Di sini saya ingin menentukan tanda di antara interval di antara 2 hingga 3. Masukkan 0 ke faktornya. 0 dikurang 3 sama dengan minus 3, 0 tambah 2 sama dengan 2, minus 3 dikali 2 adalah minus 6, sehingga daerah interval ini adalah negatif. Selanjutnya daerah kiri dan kanannya positif. Selanjutnya garis bilangan pada penyebut 0. Daerah di atas 0 adalah positif, di bawahnya adalah negatif. Lalu ini saya gabung, saya tarik garis terlebih dahulu. Lalu saya gabung garis ini menjadi 1, 2, 0, 3. Dan saya tentukan tanda pada masing-masing interval. Cara penentuannya adalah kita bagi tanda garis ini ke garis ini. Jadi misalkan saya ingin menentukan tanda di atas 3. Di sini positif, di sini pun positif. Sehingga positif bagi positif bagi positif. Lalu daerah interval pada interval 0 hingga 3. Kita lihat daerah di bawah 3 pada pembilang itu negatif. Dan daerah di atas 0 masih positif. Sehingga negatif bagi positif adalah negatif. Lalu daerah pada interval 2 hingga 3 negatif, negatif, negatif bagi negatif adalah positif. Kemudian daerah di bawah minus 2 positif dibagi negatif adalah negatif. Lalu kita lihat yang diminta adalah sama dengan atau lebih kecil dari 0. Maka daerah yang diminta adalah daerah negatif. Kalian perlu kita perhatikan bahwa penyebut tidak boleh 0, tidak boleh sama dengan 0. Syarat penyebut tidak boleh sama dengan 0 pada pecahan. Maka 0 tidak termasuk ke dalam himpunan. Sehingga ini merupakan bulatan kosong sebenarnya. Ini bulatan kosong. Lalu penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya menjadi X sama dengan atau lebih kecil daripada min 2
atau 0 lebih kecil dari X sama dengan atau lebih kecil dari 3. Selanjutnya jika terdapat X tambah 1 per X dikurang 2 sama dengan atau lebih kecil dari X per X tambah 3. Ini merupakan tidak samaan dalam bentuk pecahan. Penyelesaiannya adalah kita nolkan ruas kanan terlebih dahulu. Sehingga bentuknya menjadi X tambah 1 per X dikurang 2 dikurang X per X tambah 3 sama dengan atau lebih kecil dari 0. Lalu ini kita kali silang. Jadi X tambah 1 dikali X tambah 3 dikurang X dikali X dikurang 2 per X dikurang 2 dikali X tambah 3 sama dengan atau lebih kecil dari 0. Lalu bagian pembilang kita sederhanakan. Kita kalikan ke dalam dan ini kita kalikan. Ini menjadi X dikali X, X kuadrat, X kali 3, 3X. 1 dikali X, X, 1 dikali 3, 3. Lalu minus X dikali X, minus X kuadrat, minus X dikali minus 2 sama dengan plus 2X. Lalu per X kurang 2 dikali X sama 3 sama dengan atau lebih kecil dari 0. Selanjutnya ini ada yang bisa kita coret. X kuadrat dan X kuadrat minus X kuadrat habis. Lalu 3X tambah 2X 5X tambah X sama dengan 6X. Maka bentuknya menjadi 6X ditambah 3 per X dikurang 2 dikali X tambah 3 sama dengan atau lebih kecil dari 0. Lalu saya tentukan buat 0 pada pembilang dan penyebut. Sehingga pembuat 0 pada pembilang adalah jika 6 ini 6X tambah 3 jika 6X jika 6X ditambah 3 sama dengan 0 maka X sama dengan minus setengah. Lalu pembuat 0 pada penyebut X sama dengan 2 atau X sama dengan minus 3. Lalu selanjutnya saya gambarkan ke dalam garis bilangan. Pertama kita gambarkan garis bilangan untuk pembilang. Daerah di atas minus setengah adalah daerah positif. Daerah di bawah yang lebih kecil daripada minus setengah adalah daerah negatif. Lalu pada penyebut min 3 dan 2, daerah di antara pada interval minus 3 dan 2 adalah daerah negatif sendiri, dan daerah di tengah adalah daerah positif. Selanjutnya saya tarik garis dan ini saya gabung jadi satu garis bilangan. Min 3 min setengah 2. Lalu untuk menentukan interval pada masing-masing lalu untuk menentukan tanda pada masing-masing interval sama seperti tadi, kita lihat daerah ini positif, ini positif, maka positif lagi positif lagi positif, sehingga daerah di atas 2 yang besar dari 2 adalah daerah positif. Lalu kita lihat lagi, ini positif, bawahnya negatif, positif dibagi negatif adalah negatif, sehingga daerah pada interval min setengah hingga 2 adalah daerah negatif. Lalu daerah ini masih negatif, daerah pada pembilang. Lalu daerah di bawahnya juga masih negatif, sehingga negatif dibagi negatif adalah positif.
daerah ini negatif, boleh positif, negatif, boleh positif, daerah negatif. Maka daerah yang lebih kecil daripada minus 3 adalah daerah negatif. Kalau kita lihat yang diminta adalah sama dengan atau lebih kecil dari 0, berarti daerah negatif. Dan kita perhatikan bahwa penyebut tidak boleh 0, penyebut tidak boleh 0, maka minus 3 dan 2 itu tidak termasuk dalam himpunan, karena jika dimasukkan ke persamaan ini akan membuat penyebut bernilai 0. Maka minus 3 dan 2 tidak termasuk dalam himpunan. Lalu penjelasannya menjadi X lebih kecil dari 3, X lebih kecil daripada minus 3, atau minus setengah sama dengan atau lebih kecil dari X lebih kecil dari 2. Selanjutnya X kuadrat dikurang 5X tambah 4 sama dengan atau lebih kecil dari 0. Ini tidak bisa kita faktorkan secara langsung, namun bisa kita gunakan rumus, yaitu rumus ABC. Rumusnya adalah X sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC atau sama dengan diskriminan per 2A. Lalu kita substitusikan nilai-nilai pada rumus. Perhatikan bahwa nilai B adalah minus 5, maka minus dalam kurung minus 5 plus minus dikali minus 5 kuadrat dikurang 4 dikali 1, nilai A adalah 1, A adalah koefisien X kuadrat, dikali 4, C adalah 4, per 2 dikali 1. Lalu kita tambahkan yang di dalam akar. Ini menjadi akar 9. Artinya akar 9 adalah 3. Lalu kita tentukan nilai X. Jika 5 ditambah 3, maka X sama dengan 4. Jika X sama dengan 5 tambah 3 per 2, maka X sama dengan 4. Lalu jika ini negatif, atau 5 dikurang 3, maka X sama dengan 1. 5 dikurang 3, 2, 2 bagi 2 sama dengan 1. Jadi 5 dikurang 3 sama dengan 2, 2 bagi 2 sama dengan 1. Maka pada garis bilangan 4. Untuk menentukan tanda pada masing-masing interval, kita masukkan suatu nilai ini ke persamaannya. Misalkan kita ingin menentukan tanda pada interval 1 hingga 4. Kita masukkan nilai 2 ke persamaan ini. Maka 2 kuadrat sama dengan 4. Minus 5 dikali 2 sama dengan 10. Tambah 4. Maka 4 dikurang 10 sama dengan minus 6. 6 ditambah 4 adalah minus 2. Sehingga daerah sini merupakan daerah negatif. Lalu daerah kiri dan kanannya pasti positif. Dan diminta adalah sama dengan atau lebih kecil dari 0. Dan diminta adalah daerah negatif. Parameter lainnya adalah 1 sama dengan atau lebih kecil dari X sama dengan atau lebih kecil dari 4.